Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah, saudara dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam program Bercerita Santai. Malam hari ini orang bercerita santai dengan spesial tamu yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah seorang papa, seorang ayah bagi dua orang putra putrinya, kemudian seorang bikers. Ini yang penting yang akan kita mau tanya-tanya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di usia yang muda ini beliau menjabat sebagai Ketua Badan Takmirul Masjid Ashabul Kahfi. Kita sapa Kak Rizky Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Kak Zulfikar, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masya Allah, ceria terus. Alhamdulillah. Ini dari Ternate, berjalan terus. Boleh khutbah? Aduh, ada di Ternate. Aduh, enggak lelah kami kan. Alhamdulillah enggak. Ada jaga kesehatan tetap Allah jaga. Siap. Mungkin banyak jamaah yang sudah pindah dari PAL 2 mungkin belum berkenalan dengan Kak Fikar. Jadi Kak Fikar dari tahun 2018 menikah dengan salah satu remaja masjid, yaitu Ferawati Jindan. Nah, beliaulah suami dari Ferawati Jindan atau cucu dari Oma Ice. Kak Fikar kalau tinggal di Manado di mana? Sebelum di PAL 2? Di Wonasa. Di Wonasa ini sebelah mana? Di Kombos Barat. Kombos Barat, daerah? Lingkungan 4. Daerah mana? Tanjung? Dekat Tanjung. Tanjung. Oh, iya. Lahir besar di Manado? Lahir besar di Manado. Memang orang Kombos? Orang Kombos. Orang Kombos, asli. Cuma sebelah Kuala. Sebelah Kuala. Kamu umur berapa sekarang? Alhamdulillah Desember ini 28 tahun. 28, masih sangat muda. Sangat muda. 20-an. Jadi anak tuh 2. Alhamdulillah sedua. Sedua, alhamdulillah. Kalau papa mama apa? Suku apa? Kalau papa suku Gorontalo. Nah, apa? Kalau mama campuran antara Sanger dan Gorontalo. Sangat Gorontalo. Jadi Datuk Gorontalo. Datuk Gorontalo. Oh, bukan apa kota kan, sering ke kota. Iya, tapi asal dari Gorontalo. Asal Gorontalo. Iya. Jadi Kak Fikar dari 2018 ya karena tinggal di PAL 2, kemudian beraktivitas juga tidak jauh dari PAL 2 dulu, kemudian aktif di masjid, diamanahkan menjadi Ketua Badan Takmirul Masjid tahun 2021. 2019. 2019. Ganti presiden, ini ganti Badan Takmirul Masjid. Kak Fikar ini sekolah SD, SMP di mana? Kalau SD, waktu SD di SD 29 Manado itu di dekat rumah di Kombos. Kalau di SMP merantau di Kota Mobagu, MTS Negeri Kota Mobagu. Di Kota Mobagu. Iya. SMP. Kalau SMA di Man Model Manado. Oh, pulang lagi ke Manado. Sekarang apa, dinas di mana? Kalau sekarang saat ini kerja di PT Arina Multikarya, dia bagian agensi untuk produk Nestle. Produk Nestle. Iya. Susu, tapi kalau saya bagian khusus untuk produk KitKat. Produk KitKat. Apa itu produk KitKat? Produk coklat. Oh, KitKat coklat. Ada Brick, ada KitKat. Kalian itu. Nah, ini yang menarik, Kak Fikar pernah di WA. Ada di mana? Ada di Bali. Aduh, saya nggak bisa tampilkan ini ya, foto-foto di Bali. Nggak lama perjalanan Manado Makassar, dan Manado Makassar itu ditempuh dengan touring motor. Nah, ini nanti orang mau tanya-tanya nih, bisa sampai ke Makassar pulang pergi naik motor ini
apa tidak ada halangan, apa tidak ada gangguan selama di perjalanan. Kemudian terakhir kemarin bisa khutbah ada di Ternate. Oh kan khutbah imam. Imam. Bisa imam di Ternate dan tiba-tiba berada di tengah-tengah kita. Kak Fikar ini memang DP pekerjaan bagian lapangan, bagian luar. Bagian lapangan. Bagian lapangannya. Terus perjalanan dengan motor itu memang tugas dari kantor atau memilih pakai motor atau bagaimana itu bisa begitu? Sebenarnya dari kantor sedia budget untuk perjalanan ke luar kota. Biasa boleh pergi menggunakan pesawat, tapi kalau menurut saya kalau naik pesawat itu tidak ada pengalaman yang bisa diambil. Jadi kalau mungkin naik pesawat 2 atau 3 jam perjalanan, kalau naik motor itu bisa sampai 3 hari. Jadi banyak pengalaman yang didapati ketika melakukan perjalanan dengan menaiki kendaraan motor. Enggak cuma dari kantor enggak dapat larang. Dari kantor sih enggak melarang. Yang penting target pekerjaan tercapai dan pulang pergi Iya. sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Iya. Wah, ini enak juga begitu. Bisa atur perjalanan. Iya. Karena biasanya kalau ada penugasan itu terbatas waktu. Kemudian ya hasil yang ingin didapatkan kan dari pihak perusahaan itu biasanya inginnya cepat, kemudian bisa kembali. Tapi kalau ini enak juga ya, bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan keinginan, bisa melihat pengalaman, bisa melihat suasana, keindahan dalam perjalanan. Ya. Betul, dari Bali, Sulawesi, Ternate. Atau ada daerah lain lagi yang belum? Target sih bulan depan itu di Jayapura. Motor lagi. Kalau Jayapura mungkin naik pesawat. Kalau naik kapal itu habis waktu di jalan mungkin. Di Jayapura. Iya. Target berapa lama? Berapa hari? 2 Mungkin minggu. target 1 minggu lebih. 1 minggu. Jadi jalan-jalan terus ini Kak Fikar nih. Dan jalan-jalannya enak, dibayar. Jalan dibayar. Orang ini mau jalan-jalan cari doi, mau ongkos sendiri. Terus Kak Fikar, beliau juga bikers, jadi resmi, bukan liar. Nggak ada DP komunitas. Itu beliau member bikers Muslim. Nah, dari kapan jadi anggota bikers Muslim? Bikers Muslim Manado kemarin mereka sempat datang di Masjid Tasawuf kami. Dari situ yang mulai gabung bersama. Tahun 2019. Sebelum pandemi. Ada mungkin Jabatan saat ini sebagai sekretaris di Bikers Muslim Manado. Kota Manado. Sekretaris. Jadi kalau yang mau daftar biker yang aman, yang halal, gabung di Bikers Muslim. Ada lagi satu lagi Bikers Subuh. Bikers Subuh. Bikers Subuh bersaudara dengan Bikers Muslim. Yang Tujuan. pasti Bikers Road to Jannah. Jadi jabatan sekarang sekretaris Bikers Muslim Manado. Kota Manado. Ya. Mantap. Apa yang membuat Kak Fikar tertarik di komunitas bikers? Pertama, Ustaz, kalau mau lihat biker saat ini mungkin pergaulannya atau arah ini, Ustaz. Kalau pergaulan kan kalau mau lihat banyak pergaulan buruk seperti itu, bebas dan lain-lain. Kalau di Bikers Muslim ini tetap kita mendapatkan menjalani hobi. Menjalani hobi tapi tetap dengan tidak meninggalkan syariat Islam. Tidak mendapatkan ilmu, tidak melanggar hukum agama seperti itu. Iya. Memang ada dampak buruk juga kalau misalnya kita kumpul-kumpul, apalagi pergaulan di jalan ya. Pergaulan jalan itu kan bermacam orang dari latar belakang yang berbeda-beda.
kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri di situ, karena di situ kan banyak orang yang kita nggak kenal, kemudian kebiasaan yang berbeda-beda tentunya, dan itu campur aduk. Tapi kalau di satu bentuk komunitas yang ya payungnya agama, mungkin bisa mengendalikan hal-hal yang buruk itu tidak sampai terlibat jauh, sehingga bisa terjaga, hobinya tetap dapat dinikmati, kemudian ya itu tadi, hal-hal yang negatif bisa dihindari gitu ya. Betul. Selama Bali, Sulawesi, Ternate, yang paling berkesan? Yang pasti yang ke Sulawesi itu Sulawesi, Ustaz, ya? ya. Selama 2 minggu perjalanan. Pulang pergi? Pulang pergi, ya. Pulang pergi 2 minggu. Manado sampai Makassar, Iya. 1 minggu. 1 minggu. Baru pulang 1 minggu lagi. Sebenarnya ada singgah Palu. Oh, singgah Manado, betul. Palu itu 3 hari. Kemudian lanjut sampai Makassar itu 1 minggu lebih, 3 hari balik lagi ke Manado. Di Palu itu karena kerja, tugas Kerja, atau iya. istirahat lama? Oh, kerja Karena kerja. Oh. Soalnya makanya itu pakai motor. Soalnya singgah-singgah Palu sampai Makassar. Buat bocoran, buat yang suka touring, jalan-jalan, kalau dari Manado, DP rute yang Kak Fikar pernah lewati, rutenya bagaimana? Dari Manado arah Dari mana? Manado arah ke ikuti jalan Sulawesi. Trans Sulawesi. Berarti kok masuk Gorontalo? Masuk Gorontalo, lalu lewat Marisa, Terus? Iko Pantai Selatan, lalu masuk Palu. Dari Marisa ke Palu berapa lama? Marisa ke Palu itu hampir Motor 6 ya? jam. Iya. Motor 6 jam? Iya. Boleh. Habis subuh zuhur sudah di Palu. Boleh. Iya. Baru dari Palu langsung ke Palu Makassar atau hingga ke ada- Sulawesi Barat? Langsung ke Makassar. Ke Makassar. Rute ke Sulawesi Ikut Barat. Sulawesi Barat. Searah. Aman. Alhamdulillah aman. Perjalanan rame, banyak kendaraan juga, kendaraan baik roda 2 ataupun mobil, ataupun ada banyak truk-truk juga. Jadi aman selama di Kalau perjalanan. apa? Jalan yang DP fisik dan rusak apa gitu. Kalau mungkin Yang masih ingat dulu, jalan rusak itu dapat daerah mana? masuk Gorontalo itu rusak. Dari Bolmut masuk Gorontalo. Rusak. Gorut. Iya. Gorut rusak. Rusak. Batu kalau sudah di kota Gorontalo itu sudah mulai So, bagus. Batu keluar dari kota Gorontalo itu rusak sampai di Marisa. Nanti bagus itu masuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah sudah so jalan bagus. bagus. Sulteng itu bagus terus. Bagus terus jalan. Sampai Makassar. Sampai Makassar. Sampai Makassar. Iya bagus ya. Gunung-gunung atau daerah pantai atau apa? Kalau di area apa gunung-gunung itu dekat di apa dari Gorontalo ke jalan ke Palu itu naik gunung Naik turun gunung. gunung. Iya. Nanti mungkin dari Palu itu ke Makassar itu jalan sudah dekat-dekat pantai. Ini apa? Kalau ada trouble, ada kerusakan. Aman enggak? Maksudnya bengkel, pompa minyak, maksudnya ini kan apa? Persiapan. Kondisi itu Kondisi. kalau ini Jadi sebelum berangkat itu pastikan kendaraan itu sehat. Pertama ganti apa spare part kendaraan yang mungkin bisa terganggu di perjalanan itu langsung diganti seperti rem, kemudian Oli. pambel, oli diganti semua, kemudian sampai ban juga diganti. ban ganti. Berapa kali ganti bola? Kalau ban cuma ganti di sini sampai balik lagi Baru pakai ban ganti itu, pakai ban itu. Sampai saat ini sampai ke Ternate juga pakai ban itu. Masih terjaga. Suka duka perjalanan waktu ke Makassar, suka dukanya, sukanya apa? Sukanya Kalau suka, Ustaz, tentu banyak pengalaman baru yang didapati, banyak rasa bersyukur kepada Allah karena tentunya kesempatan yang Allah berikan itu sangat luar biasa. Kemudian keindahan alam, kemudian ada juga rasa bersandar diri kepada Allah karena ketika kita di perjalanan itu
tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kecuali hanya Allah SWT. Nggak bawa keluarga. Nyawa keluarga, iya. Betul, Jadi bersandar diri kepada Allah. minta tolong bersama. Iya. Kalau duka apa? Kalau Pinjaman di tengah hutan gitu belum? alhamdulillah Allah jaga Ustaz. Atau habis minyak di hutan gitu? Kalau habis minyak enggak pernah Ustaz. Apa Soalnya ya? DP? memang persiapan ada bawa galon seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau orang melakukan perjalanan itu kan mesti ada persiapan. Cadangan. Persiapan. Jadi memang dicek terus DP bahan bagaimana, DP apa bensin itu biasa bawa galon. Kalaupun Pertamina terakhir itu diisi full, memang Yes, diisi full. trouble, no trouble. Nya ada trouble alhamdulillah. No trouble. Siapa yang berani? Jadi ya kesannya happy, suka. Happy, iya. Nggak ada preman di jalan. Alhamdulillahnya apa-apa aja. ada Ustaz. Ini yang dikhawatirkan orang itu cuma perjalanan malam. Perjalanan malam Sampai kalau biasa berjalan itu dari jam berapa? sebelum Mulai subuh, start? setelah subuh start, Subuh baru start. setelah subuh start sampai jam 10 atau jam 12 istirahat. Kalian makan. Iya, jam 12 malam. Kecuali berhenti sholat ya? Iya, kecuali berhenti Tapi sholat atau DP syarat panjang sampai jam 12. 12, Jadi habis iya. sisa gas. Gas, masih gas itu masih jalan. DP ini apa? DP vitamin, suplemen. Ada minum, pokoknya ada minum vitamin sih, Ustaz. Tolak angin lah gitu, Ustaz. Jadi buat yang masih muda, masih kuat, ya masih kesempatan, coba jelajah. Nanti kita belajar pertama ya menikmati keindahan panorama perjalanan. Yang terpenting itu yang Kak Bikar tadi, kita latihan bergantung kepada Allah. Karena nanti pada saatnya kita meninggalkan keluarga, ya kan, meninggalkan keluarga karena menikah, atau misalnya meninggalkan keluarga karena studi, atau meninggalkan keluarga karena ingin merantau dan seterusnya. Tadi orang itu pergi tidak bawa keluarga, tidak bawa saudara. Nah, latihanlah di situ. Pada siapa lagi mau minta tolong kecuali kepada Allah. Ini salah satu sisi-sisi ya kita latihan lah gitu, bergantung. Jadi tadi itu no trouble. Suasana Makassar, Manado, Palu gimana? Sama beda? Tentu beda, Beda. Ustaz. Ada Cuaca beda. atau DP orang? DP apa? Sosial. Kalau cuaca sama, mirip-mirip? Cuaca mirip-mirip. Panas, panas. Panas, Sama, panas, sama. panas. Tapi kalau apa? Budaya itu beda-beda. Beda-beda. Budaya, pergaulan beda-beda, bahasa juga beda-beda. Ustaz. Lain. Kalau di Gorontalo Masih paham. Palu, Ya. Palu masuk. lumayan masuk. Masih masuk. Nanti Kalau masuk Makassar, Sulawesi Barat, Makassar sudah apa? untuk lain signal. Kalau di sana kan kita itu Ngana. ngana kalau bahasa Manado, kalau apa? Kalau kita di Manado kan saya, kalau di sana itu ngana gitu. Ustaz. Kita samakan. Ya, inilah kelebihan apa kita ya jalan-jalan ya di tempat orang tuh kenal budaya. Itu yang pelajaran kita kenal budaya itu akhirnya orang tuh jadi ini bijak. Oh memang DP ada. Oh memang DP bahasa. Kalau orang yang tahu apa ini? Kita somakin gitu. Dia tanya diri sendiri begitu ya. Tapi kalau orang paham, oh orang itu berasal dari daerah mana, suku apa, akhirnya kita tuh membuka ruang untuk memahami, memberikan ruang untuk toleransi. Waktu pelajaran malam, itu kan kalau pelajaran malam tuh ya mungkin ada yang, kalau di Jakarta tuh begal enggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada. apa godaan yang lain apa begitu. Kalau godaan enggak ada sih, Ustaz. Waktu di apa sih, Ustaz, di masuk Toraja, Sulawesi Selatan. Tator. Itu waktu pulang. Oh, jadi Pulang kalau ambil ke- rute iya, Tator. Rute Toraja. Di situ sih memang sedikit mencegam waktu itu. Perjalanan malam, Ya, maksudnya? perjalanan dapati perjalanan malam di Toraja, malam. iya. Jalanan sepi sekali, Ustaz. Sunyi memang. Maghrib itu sudah apa, orang-orang udah ada di jalan. Jadi memang sepi sekali di setelah maghrib itu. Perjalanan Iya. masuk Tator itu. Iya.
Kemudian kan di Toraja itu ketinggiannya kurang lebih 3.000 km, jadi memang di atas gunung perjalanan itu. 3.000 meter. Iya, 3.000 meter. Kemudian jam 6 itu sudah ada kabut, Ustaz. Oh. Kabut. Jadi memang daerah gunung, daerah iya. gunung. Jadi memang hati-hati sekali. Listrik bagus kan, listrik terang. Enggak ada listrik. Waktu itu sudah perjalanan? keluar Toraja menuju Palopo. Jadi waktu itu keluar iya. gelap memang. Gelap, Jadi terus cuma modal hutan modal kiri kanan, iya. lampu motor. Lampu motor. Kendaraan enggak. Kendaraan cuma Sunyi, satu-satu dan jam Iya. jam 6 itu sama dengan jam 10 di sini. Di mana itu? Iya. Atau jam 2 lah di sini. Jadi keluar dari Tatar itu Iya. yang paling Itu yang sangat ini sih dapat pengalaman yang luar biasa. Kalau mungkin mau lewat situ enggak mungkin malam. Nanti mungkin ambil waktu di sore atau siang. Iya, baik. Ini Kak Fikar ini dari bergabung kira-kira mau sampai kapan? Jadi Punya target nggak? Maksudnya saya harus ke Pulau Jawa, Sumatera, atau ikut ini, ikut tugas? kalau masih sehat sih Ustaz, punya tujuan sampai di Jawa, Sumatera. Tetap sampai masih iya. suka ya? Alhamdulillah masih suka. Karena tadi ya, Karena hobi, Ustaz. hobi dan Iya. pengalaman itu tidak bisa dibeli. Baru seputaran Sulawesi saja sudah sangat ini Ustaz, banyak pengalaman, banyak pelajaran yang dapat diambil. Apalagi keliling se-Indonesia, Iya. tentu banyak pelajarannya mau didapat. Orang harapkan ini orang pe negeri yang orang cintai ini aman, itu yang terpenting aman, sehingga siapapun orang yang ingin mengetahui budaya, kebiasaan suatu daerah tertentu tuh merasa aman dan nyaman untuk bepergian. Mudah-mudahan ini pemerintah kita ini, polisi, aparat penegak hukum, tentara orang yang kita banggakan ini ya bisa menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan kemanapun bagi buat saudara yang suka touring-touring, yang suka jalan-jalan. Amanahnya di Masjid Ketua Badan Takmirul Masjid. Gimana? Beban enggak? Merasa beban atau dinikmati atau bukan? Tetap dinikmati Ustaz, Tetap ya. dinikmati. Terus masyarakatnya juga mendukung dengan program-program yang ada di masjid seperti itu Ustaz. Tetap bersyukur berada di tempat ini. Ya. Harapan ke depan masjid bagaimana? Punya Harapan- cita-cita. Insya Allah masjid ini dengan adanya kegiatan menjalin silaturahmi antara masyarakat yang mungkin sudah ada di luar juga bisa bersama-sama dengan kegiatan yang masjid rutinkan setiap bulan, mungkin melakukan kegiatan atau ada hari-hari besar, untuk itu bisa menjaga silaturahmi. Dan boleh terus baku dapat walaupun orang so di luar Palua, kalau ada kegiatan orang hadir. Kak Fikar kasih motivasi buat adik-adik, buat orang remaja masjid dan juga saudara mungkin yang sedang menyimak acara ini. Kak Fikar memilih untuk setelah SMA kerja. Nggak kuliah. Ya alasannya Kak Fikar, tapi ini jadi motivasi orang bahwa untuk mencapai impian ada yang melalui jalan perkuliahan, ada juga yang menempuh jalan yang lain. Tapi yang terpenting bahwa tidak boleh orang tidak punya kegiatan, tetap harus berkarya, bergerak dan produktif. Coba Kak Fikar kasih motivasi buat Tentu remaja. harus memahami. Kalau saya itu Ustaz, kalau sekolah itu keluarga pisah, ibu dan ayah pisah. Jadi waktu sekolah itu butuh perjuangan yang luar biasa dari keluarga ibu saya. Waktu SMP. Waktu SD, SMP, dari SD. SMA, iya. SD dibiayai mungkin adik ibu saya, kemudian SMP dibiayai kakak ibu saya, kemudian SMA juga dibiayai adik
ibu saya, seperti itu. Jadi meresapi perjalanan hidup yang mereka kasih. Maka untuk itu Ustaz, untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu ada rasa malu. Jadi tetap melakukan kebaikan. Jadi setelah sekolah itu baru bisa bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup, tidak bergantung lagi kepada keluarga. Kemudian untuk adik-adik mungkin pelajaran yang bisa diambil itu tetap semangat dengan kehidupan, terus belajar yang giat, terus cari tahu apa kelebihan diri ini, lalu kembangkan kebaikan atau kelebihan yang ada pada diri kita. Ya, memang pengalaman dalam keluarga itu menjadi catatan penting buat setiap anak. Pengalaman yang pahit, yang pengalaman duka itu bisa menjadi catatan, dan DP positif adalah ingin memperbaiki kekurangan tersebut. Siapapun diri kita sebagai anak ingin memperbaiki kekurangan daripada keluarga kita. Nah, ini yang orang boleh tangkap dari apa alasan Kak Fikar kemudian bekerja untuk tidak menjadi beban keluarga dan bisa mandiri. Alhamdulillah, orang walaupun singkat, setelah sholat isya berjamaah, orang boleh bercerita, ngobrol tentang perjalanan. Dan kalau saya pribadi iri bisa menikmati Sulawesi sudah, Ternate, Halmahera sudah. Orang hanya bisa lihat foto dan juga lihat video orang tentang keindahan Sulawesi, Ternate, kemudian Halmahera. Kalau Kak Fikar jadi saksi, memang betul gagak. Memang betul gagak. Ada Masjid 99 Kubah, so lihat langsung. Kalau orang cuma lihat DP rekaman video. Oke, buat jamaah bersaudara, siapapun yang menyimak cerita santai malam hari ini, Kak Fikar juga ada channel Besti, Bikers Muslim Manado, Besti, bincang serius tapi santai. Bikers Muslim Manado, DP channel DP program Besti, bercerita bincang serius tapi santai. Nah, itu orang harus saling mendukung. Orang akan subscribe juga Bikers Muslim Manado DP channel, dan orang saling mendukung supaya orang juga sama-sama berkembang dan memberikan pesan-pesan positif dan semua mendapatkan kebaikan daripada channel masing-masing. Di situ ada perjalanan touring. Ada perjalanan touring. So lihat. Kurang DP kata-kata. Mungkin tambahkan sedikit narasi DP narasi supaya orang kalau jalan kan mengantuk. Kalau ini kan DP narasi, orang hikmahnya ini, pelajarannya ini gitu. Jadi jangan lupa subscribe channel Bikers Muslim Manado. Programnya baru tadi Besti. Orang programnya bercerita santai. Kak Fikar, terima kasih banyak, sukses dunia akhirat, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, terus sehat supaya bisa juga melayani orang jamaah Masjid Nasrul Kafi, dan juga cita-citanya mengarungi Pulau Jawa dan tempat lainnya tercapai. Amin. Sukses selalu buat Kak Fikar. Insya Allah orang lain waktu akan bincang-bincang, bercerita santai lagi. Saudara jamaah, terima kasih sudah mengikuti orang bercerita, obrolan santai. Mudah-mudahan ada terselip pelajaran hikmah yang bisa diambil setiap obrolan yang tadi telah kita lakukan. Terima kasih banyak. Sukses selalu dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.